orang yang berpikir bahwasanya presentation itu hanya cuma bisa ngomong doang di depan orang. Padahal ya, asal slide-nya keren gitu ya, udah pasti nih presentasinya pasti jalannya mulus. Betul. Padahal mah oke, jadi improvisasi ini bukan berarti keluar jalur. Betul. Gitu ya, tapi lebih kayak halo semuanya. Selamat datang di Telexindo On Air, tempat kita ngobrol bareng. Saya Okta. Dan saya Jeffrey. Saat ini kita akan ngebahas soal skill yang sering dipakai tapi jarang dibahas. Apa ya? Namanya presentation skill. Skill yang katanya simple, tapi kenyataannya banyak jebakannya. Betul nggak Kak Jeffrey? Betul sekali Kak Okta. Jadi begini nih, banyak orang yang berpikir bahwasanya presentation itu hanya cuma bisa ngomong doang di depan orang. Padahal ya, cara kita ngomong, bagaimana kita menyusun kata-kata, bahkan bagaimana kita membaca situasi, itu termasuk bagian dari skill. Oh iya. Kadang orang itu kan ngerasa asal slide-nya keren gitu ya, udah pasti nih presentasinya pasti jalannya mulus. Betul. Padahal mah ya kalau ngomongnya datar gitu ya, kayak robot, ya audiensnya juga pasti pada ngantuk, ya nggak sih? Iya benar Kak, jadi selain visual, yang paling penting justru cara penyampaiannya. Misalnya, mengatur intonasi, kasih jeda di tempat yang tepat, bahkan improvisasi kalau tiba-tiba audiens kasih pertanyaan yang di luar dari skrip loh. Nah ngomongin improvisasi ini ya, saya mau nanya nih, kadang itu orang kan kalau presentasi tuh ngerasa harus banget nempel sama skrip gitu ya, takut dia salah ngomong atau keluar dari jalur nih. Nah tapi sebenarnya seberapa penting sih ruang buat improvisasi waktu presentasi? Apa improvisasi itu malah beresiko atau justru itu jadi nilai plus? Bagus sekali nih pertanyaannya nih Kak. Jadi begini loh Kak, skrip itu sebenarnya kayak jalur rel kereta gitu ya, dimana dia akan menuntun kita sampai dengan tujuan. Nah, tetapi bukan berarti kita harus baca kata per kata nih, karena harus ada fleksibilitas di dalamnya, Kak. Makanya, komunikasi terasa lebih alami atau improvisasi itu justru tanda kita yang jadi presenter nih, Kak, paham betul sama materi, bukan sekedar hafalan gitu. Keren Mas. Oke, jadi improvisasi ini bukan berarti keluar jalur. Betul. Gitu ya, tapi lebih kayak ngebikin perjalanan di situ tuh lebih nyaman ya. Betul sekali, makanya nih buat yang mau jago presentasi biasanya penting banget latihan. Nah, latihan ini bukan cuma hafal materi aja Kak, tetapi juga belajar merespon situasi, pikir cepat, dan tetap jaga struktur dalam berbicara. Oke, noted. Berarti kuncinya ngerti materinya, gitu ya, kenali audiensnya, dan jangan takut buat jadi lebih natural. Betul. Ya. Aduh, jadi pengen latihan nih. Nah, untuk saat ini sebenarnya Kak Okta kita membuka kelas pelatihan presentation skill loh. Informasi lengkapnya dapat dilihat di sini nih. Dan teman-teman juga bisa melihat di Instagram PT Telexindo Bismart. Oke deh, teman-teman, sekian dulu obrolan kita hari ini. Agar kita lebih semangat lagi dalam berbagi informasi menarik, silakan follow, like, dan juga share. Jangan lupa, suara boleh bergetar, tapi semangat harus tetap membara. Sampai ketemu di episode Telexindo On Air berikutnya. Bye!